teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Rangga Dwi Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi kami ini dari Ilkom 18. 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Dan kami ini mendapatkan tugas untuk memperkenalkan sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa ya, benar kan, Rik? Jadi sebelum kami lanjut ke materinya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Faulus Hadi Sahman. Saya Angga Firmansyah. Saya Rangga Dwi Agustian. Saya Raisa Adi Wijaya. Jadi kalian udah kenal ya pasti sama kami berempat sekarang ya. Nggak perlu lagi ada kesenggangan antara kita. Iya. Mantap. Jadi dengan perkembangan zaman sekarang nih ya, cepat sekali yang namanya perkembangan teknologi ya. Apalagi di bidang komunikasi. Benar. Dan juga kami bertujuan di sini nih untuk untuk mengenalkan mungkin ya anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu nih nanti ada perkembangan dari zaman dahulu ya kan, kayak umur SD kan, SMP kan belum tahu nih, tiba-tiba tahunya ada handphone aja kan, Sejarahnya. ya benar. Jadi di sini kami bertujuan untuk menjelaskan hal tersebut ya, benar kan, Dan sekalian mengenalkan. ya benar, mengenalkan apa-apa aja sih bentuk-bentuk zaman dahulu sebagai sarana komunikasinya ya kan. Jadi pertama ada materi apa tadi? Sarana komunikasi yang pertama kali ditemukan itu ya merpati pos. Merpati pos. Ya, itu pertama kali ditemukan oleh orang Persia ya, yang namanya Sultan Baghdad atau Nuruddin pada tahun 1146. Ya, Lama banget ya? ya. Lama banget ya? Ya, lama bener sih. Masih belum lahir lah. Iya, jauh Pak. Walaupun udah lahir. Iya, benar. Enggak hidup lagi kan. Udah hidup lagi. Orang-orang Yunani juga waktu itu pakai juga waktu ngumum ke Olimpiade. Pakai merpati pos. Karena zaman-zaman itu kan belum ada yang namanya handphone atau surat kabar. Benar. Jadi lewat merpati pos. Nah, yang jadi pertanyaan nih, Re, kenapa kita kan ya pikiran zaman sekarang nih ya, gimana merpati itu bisa tahu sih menyebarkan informasi itu lewat merpati, kok bisa tahu nih tempatnya di sini gitu kan, menyampaikan informasi sama satu orang yang dituju gitu kan, padahal merpati belum tentu tahu sih rumahnya yang benar kan, apalagi pikiran kita nggak tahu lah ya gimana cara mereka melatihnya ya kan. Benar. Ya itu sih ya biasanya tuh dilatih dulu lah supaya itu sama seperti kita naik motor kan harus berlatih dulu. Coba aja beli di pasar. Pasti kalau kita lepas bawa ke rumah pasti pulang lagi ke pasar. Karena sudah dilatih itu. Udah mengenal tempat dia udah pertama kali di situ udah lama ya kan. Oke. Lanjut. Jadi materi selanjutnya nih apa? Selanjutnya itu lebih modern sedikit, bukan menggunakan media hidup, lebih ke menggunakan alat. Yaitu telegraf. Telegraf itu ditemukan oleh seorang warga Amerika, kelahiran Amerika pada tahun Lanjut. Oke. Jadi cut ya. Iya. Iya. Oke, selanjutnya itu adalah telegraf. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika pada tahun 1837 yang bernama Samuel F.B. Morse dan asistennya Alexander Brain. Telegraf pertama kali digunakan pada tahun 1838, lebih tepatnya pada 6 Juni 1838. Nah, telegraf biasanya disebut juga pesan kawat atau pesan kabel dan diterjemahkan dalam bentuk sandi Morse. Jadi tidak semua orang bisa mengartikan sandi tersebut. Nah, telegraf ini juga pada zaman dulu digunakan sebagai komunikasi untuk yang mengandung pesan militer dan rahasia, sehingga tidak mudah untuk dibaca oleh musuh. Tidak bocor informasi. Nah, namun pada tahun 1855 telegraf mulai digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Digunakan contohnya di Batavia untuk mengirim ke Belanda menggunakan pesan. Jadi mereka kalau misalnya zaman penjajahan untuk saling bertukar pesan tentang informasi yang ada di Batavia dan di Belanda agar mereka mengirimkan supply atau lebih ke kepentingan ekonomi sih kalau untuk masyarakat.
benar. Benar. Berarti di apa sih Telegraph ini nih mainnya sandi-sandi gitu, kayak anak pramuka ya, anak kokonat ya. Anak coconut. Iya. Sekarang kan pakai sandi morse ya. Sandi morse. Itu bentuk sandinya tuh gimana sih? Misalnya titik-titik, garis, titik. Oh, gitu. Tapi itu dalam bentuk huruf atau bentuk angka? Huruf Huruf ya? Titik-titik. Huruf, titik, garis itu disandi Oh, jadi itu ada misal- mau jadi digubur kan Iya. ya orang mengetahui itu kan. Iya. Setidaknya dalam bentuk itu gimana sih orang bisa menafsirkan kayak menerjemahkan dari sandi itu? Itu ada Sudah diatur. itu ada ahlinya sih. Oh, ada iya, ahlinya. iya. Sudah dikasih tahu kan kalau Belajar. huruf A ini sandinya. Nah, jadi zaman dahulu parah-parah banget ya. Susah-susah berkomunikasi kan. Jadi sebenarnya ya dengan adanya Telegraph itu bermunculan kan banyak sekali. Tadi udah Rangga bilang bahwasanya Telegraph itu digunakan oleh umum ya udah ya. Ya, Nah, sudah. karena digunakan secara umum dan pasar dari Telegraph itu tuh semakin menipis lah, kayak banyak sekali orang yang sudah menggunakan Telegraph. Timbulnya adanya telepon nih pada tahun 1872, kalau nggak salah 1872 atau 1876. Jadi sebenarnya telepon itu dipertemukan oleh Alexander Graham Bell. Dari SD udah tahu ya kita bahwasanya penemu telepon itu adalah Udah nggak asing lagi. nggak asing lagi namanya Alexander Graham Bell tuh Memang penemu besar. penemu besar Karena lah sampai ya. sekarang telepon masih dipakai. Masih digunakan Masih. telepon rumah ya kan. Telepon rumah, Dan kantor. telepon kantor. Nah, jadi sebenarnya dari apa sih perkembangan itu semakin kita tuh dimudahkan ya untuk berkomunikasi. Salah satu jadi telepon kan. Telepon itu dari jarak situ, misalnya dari rumah Angga nih misalnya di mana? Di Gelombang. Saya di Palembang nih, ya Yeah. kan? Saya di Palembang dan Angga di Gelombang ingin kabar-kabaran nih. Ya, hai beb gitu kan. Iya. Jadi Kebongkar nih. Iya, jadi sebenarnya dengan adanya telepon itulah kita tuh berkomunikasi secara benar sih, tapi sebenarnya secara efektif mah ada kekurangan dan Ada kelebihannya kekurangan. sebenarnya. Dan juga di telepon genggam ini digunakan sudah 1886 kalau nggak salah, udah digunakan secara umum ya, udah disebarluaskan yang namanya Untuk masyarakat telepon ya. menggunakan. Udah banyak menggunakan. Mungkin ada selanjutnya nih nggak? Selanjutnya ada Telegram. Nah, Telegram ini adalah upgradean dari Telegraph ya. Dia dipopulerkan di Indonesia oleh PT Telkom. Jadi, Digunakan ya? jadi di Indonesia itu populer karena murah. Hah? Harganya murah karena kalau telepon kan pakai koin terus. Iya. Jadi tiap berapa detik masukin koin kan. Iya, benar. Jadi kalau Telegram ini per karakter dia Maksudnya bayar. kayak bentuk surat ya? Kayak bentuk surat. Kalau Telegram kan cuma sandi-sandi. Kalau Telegram udah di Bentuk ini huruf udah ya? di Huruf dan tafsirkan. tulisan. Udah Oh. ditulisin. Nah, gitu. Dan waktu sampainya juga cepat, nggak nyampe 1 hari loh. Dari satu tempat ke tempat lain. Karena Jadi semakin misal, berkembang. oh iya benar sekali. Jadi misalkan ini, enggak ya? Jadi misalkan ada satu tempat untuk mau kita ngirim surat nih ke tempat, berarti satu tempat tuh udah ada alatnya gitu ya. Udah ada. Jadi kita tuh jadi kita ke situ dan orang dari punya alat itu memberikan Oh. pesannya. Jadi Oh. langsung gitu. Zaman dahulu mah ribet ya. Ribet, coy. Nah, ada lagi. Selanjutnya ya pager atau radio panggil. Itu tuh semacam telekomunikasi untuk menyampaikan pesan pendek. Pesan pendek. Pesan pendek. Gimana? Ya, dia tuh Contohnya? kalau sekarang sih jarang ditemukan karena itu tuh sudah terlalu Kayak ini ya, apa sih? Iya. Kayak ngingetin kecil-kecil tuh Ah, kan. iya, Pengingat benar. gitu kan. Ah. Benar gak sih? Ah. Kecil zaman 80 90-an gak sih ini? 1956 pertama kali Nah. ditemukan oleh Multiton Elektronik di Rumah Sakit Saint Thomas London. Waktu itu kan dokter-dokter itu kan dalam kondisi darurat kan harus cepat kan menyampaikan pesan. Nah, dari itulah pesan singkat ya. Jadi Oh, jadi pesannya nimbul tuh Ah. di mana sih, di pager itu ya? Jadi misalnya ada kamu nih, pesan, misal ngabarkan kalau pasien lagi Ada ini. ada itu Oh. Butuh pertolongan. pertolongan. Jadi nyampaikan dari Ray, situ. Ray punya ini ya, Ray apa sih? Ray punya yang namanya pager. Aku punya pager. Nah, Jadi Ray Saling bertukar. Oh, jadi bertukar. Oh, Jadi lebih cepat daripada SMS yang lah, Telegram ya. tadi. Kayak SMS lah, kayak Nah, SMS lah ya. tapi dia cuma pesan singkat. Iya, Iya, iya. kayak SMS lah.
ya kan? Karena kan Telegram kan butuh sedikit ya, nggak cepat kan. Iya. Jadi dari pager ini kan cepat dalam kondisi darurat dalam tadi kondisi supaya yang menolong Bisa menolong Bisa yang menolong. apa misalnya di rumah sakit tadi ya, kan. di rumah sakit tadi. Hmm. Kalau di Indonesia sih masuknya pada tahun 1997 masuk di Indonesia. 97. Oh baru dong berarti ya? Belum Nggak lama sih. terlalu Iya. lama ya. Ya, berarti. cuman karena di Indonesia telat masuk jadi nggak terlalu lama. Oh, nggak terlalu Undang-undangnya populer, nggak nggak terlalu lama, karena populer udah juga ada- kan. Udah ada apa habis dari Udah mulai dari Telegram itu dari tahun 1960 itu sudah ditemukan email. Tahu kan pesan internet, email. Nah, Iya, pesan internet itu kan sudah ditemukan komputer nih. Jadi cara mengirim pesan itu berubah drastis menggunakan media elektronik. Mereka menggunakan media elektronik untuk ke satu tempat ke tempat yang lainnya dalam bentuk bentuk informasi yang lebih banyak dan bisa memuat banyak karakter. Jadi lebih efektif. tahun 1960 60 an itu udah di internet belum? belum ada internet. Itu cara gunanya pakai internet atau enggak? Enggak. Jadi Gunakan itu- digital. Oh, digital ya. Ya benar. Dan Kan mungkin enggak. itu masih kalau dulu masih digunakan untuk kepentingan beberapa pihak dan mungkin militer. Pemerintahan. Ya, pemerintahan. Namun pada tahun 1980 mulai digunakan untuk massal. Jadi seluruh orang yang mempunyai komputer untuk bisa mengirim pesan ke mana saja. Contohnya perusahaan satu dengan perusahaan lainnya untuk bekerja sama. Dari timbulnya tadi apa sih? Email ya. Nah, dari email itu kan ya zaman sekarang kan email itu digunakan pakai internet ya kan untuk nah. Jadi internet itu dipertemukan dipertemukan nggak ada bertemu Dipertemukan Nyangkut, antara- Bertemukan. Iya. Jadi internet itu ditemukan pada tahun 1969 68 itu 67. ini 69 nih. Oh, iya, Pak, kan, iya, benar Pak, kan? 69 kan? Iya, apa ya, Pak? Jadi sebenarnya internet itu ditemukan pada tahun 1969. Jadi tadi 65 tadi ya, email ya. Email 60. 60 email. 60 email. Jadi sudah 9 tahun ada kemudian. email kan. Udah dari itu timbullah yang namanya internet. Internet. Internet itu mungkin masih sedikit ya pemerintahan mungkin yang gunakan pada tahun 1990-an. Udah ada di Indonesia. 1990 tuh udah Masuk ke Indonesia. masuk ke Indonesia, tetapi masih dalam jangka sedikit lah untuk Karena penggunaannya. waktu itu kan masih Iya, ada pager. pager dan kan nggak sekencang apa sih, gimana sih Dan- regulasinya. Dulu saja mungkin kan kualitas KB mungkin ya. KB KB kan KB zaman dulu kan kecepatan. kecepatannya kan. Kecepatan. Kau masih byte pakai byte. Masih byte. byte, Byte, byte. dulu kan. Dan juga kan karena itu berkembangnya lama dan untuk membangun fasilitasnya juga mahal. Oh. Makanya terlambat berkembang di Indonesia. Karena kan kita masih Ya, negara berkembang dan berkembang lah, baru memulai kan, baru masih berkembang. Karena tahun 1945 kan baru merdeka. Iya. Woi, masih membangun Ekonomi ya, masih- perekonomian dia. Mulai baru manjat. Manjat. Jadi nggak Teknologi semudah juga itu. masih- Juga perubahan mata uang ya. Mata Karena uang. kenaikan. Ya benar-benar sih. Jadi sebenarnya di apa sih tadi di internet itu dipergunakan sampai sekarang sih. Ya Sampai kan sekarang, karena- sampai Dan- ke MB nih. Ya. 1 giga loh sekarang. Sekarang kan cepet tuh. 1 giga loh sampai kecepatan Ada 1 yang giga. Oh serius? Oh iya. Kan ada. Iya, Tapi ada. ya tapi kan setidaknya kalau di Kalau antara di Indo masih. manusia nih Bisa dibilang internet ini adalah langkah awal umat manusia untuk menuju perkembangan yang luar biasa. benar. Langkah awal sih sebenarnya. Kebutuhan itu Iya. Ya sekarang siapa sih yang nggak butuh internet itu? Iya. Jadi ditanya ada wifi nggak mbak di sini? Ah, kan. benar. Ada hotspot nggak nih? Nggak ada kuota gitu kan? Bahkan yang lagi Benar itu. barusan ya. bahkan penggunaan internet sangat bermanfaat loh. Kayak kita sekarang kan lagi darurat untuk kuliah. Corona, iya. Kuliah Kuliah online. online. Online kan gunain internet tuh. Benar. Jadi kalau misalnya kita internet belum ditemukan, mungkin kita akan sulit tuh. Kayak Iya. mau meeting classroom video call sulit pasti. Benar. Jadi memang memang Ya, sebenarnya sih dalam di internet nih ya ada plus minusnya juga sih. Pasti. Tergantung dengan pemakai. Iya, setirnya dong. Iya, tergantung sama setirnya kayak. Sama pilotnya. Iya, bahasa Apakah game nih kan, setir atau pilotnya itu tergantung sama orang yang megang dari ini ya. Apakah lebih positif atau Iya, negatif? ada orang yang gunain untuk yang penipuan. Ya, benar. Buat menonton yang hal-hal negatif lah ya kan, buat hoax. Jadi sebenarnya di internet ini mungkin pisau bermata dua. iya, bisa pernah dua ya.
Jadi ada positif ada negatifnya. Tinggal mau ngasah di mana nih? Bener. Tajam maunya di mana gitu aja sih sebenarnya internet. Apalagi habis dari internet nih. Habis internet itu ditemukan telepon genggam. Telepon genggam itu pertama kali dikembangkan tahun 1921 oleh Departemen Kepolisian Detroit, Michigan. Itu untuk telepon polisi satu arah aja untuk memberitahukan misalnya ada penjahat yang kabur di apa? Kayak talkie-walkie nggak sih? Kayak walkie-talkie. Oh, iya. Jadi Itu kan baru. telepon genggam ya gitu. Terus dikembangkan oleh Martin Cooper tahun 1973. Itu pemilik dari Motorola Corp. Iya, paling kaya tuh pasti. Motorola jadi pertama kali yang mengembangkan telepon genggam ya. Benar. Itu pertama kali masih 1G ya. 1G sampai sekarang udah 5G. Oh, dari 1G gitu kan. Oh iya. Baru ya. Sampai sekarang udah 5G ya. Dan juga kalau kita ngebahas 5G ya, sebenarnya ada kenegatifan sih sebenarnya. Iya. Bisa membuat apa sih? Ada uji cobanya sih. Burung tuh bisa jatuh gara-gara kecepatan 5G. Apa tuh radiasi terlalu tinggi. Benar. Sebenarnya sih dengan perkembangan zaman ini ada plus minusnya gitu kan. Kita tergantung kita nih mau pakai yang untuk merusak alam atau enggak gitu. Tapi kalau ngomongin negatif, balik lagi ke negatif positifnya, kan sekarang tuh banyak tuh gara-gara 5G itu kayak ada di Cina orang ngembangin operasi jarak jauh. Maksudnya operasi jarak jauh gitu loh. Asal pasiennya ada di Tokyo, Jepang. Sementara ahli medisnya ada di Cina, Jadi mereka menggunakan jaringan call gitu. ya video call dan gunakan tangan robotik gitu. Tangan robot. Jadi mereka melakukan operasi jarak jauh. Sementara si pasien di Tokyo, si dokter di Cina. Gitu. Oh, Saking berkembang begitu ya. Ini juga robot-robot sekarang kan pakai internet dong. Iya kan ada robot-robot sekarang kan. Ini juga sumpah zaman sekarang mah nggak kepikiran lagi, kayak belum minded kan sih sebenarnya. Kayak apa sih di luar batas pikiran kita kalau mau dipikir-pikirin kan. Kayak bisa gitu ada mobil terbang, kayak mobil Lamborghini terbaru kan. Gila tuh, depan tuh ini loh digital gila, anjir gila. Di Indonesia bahkan udah ada ini loh, taksi drone. Baru coba. Di Indonesia. Taksi drone di mana ya? Semarang mungkin. Ada taksi drone Terbang gitu. Terbang. Kayak di Dubai. kayak di Dubai. Tapi Indonesia udah lagi uji coba. Oh, jelas sih kalau ngomongin untuk sekarang taksi drone itu kayaknya Jadi aku tuh kadang berimajinasi kayak di film-film gitu. Iya, kan, benar. ada zoom di atas gitu. Doraemon anjir. Iya benar. Harganya pasti mahal. Iya pasti. Kan mecah kemacetan. Tapi sebenarnya sih kalau untuk mencegah kemacetan sih, kan Kalau jauh kayak dari gitu materi juga. nih. Oh, lanjut. Lanjut. Balik ke materi. Jauh dari materi kita. Selanjutnya tentang pesan instan ya. Pesan instan seperti Yahoo, email, Gmail. Messenger. Kayak zaman sekarang nih new media gitu. Iya. Pesan instan. Ya benar enggak? Bukan, itu masih yang lain. lama. Masih yang lama. Yahoo Messenger ya. Oh, Kalau dulu ada tuh kita di warnet buka Yahoo. Kalau dulu di Facebook kita daftar pakai Yahoo. Nah, pas kita kan ada kan tuh. Kita kayak di dalam kayak sebuah forum. Kalau sekarang lebih gaulnya Discord, kita pakai suara. Kalau dulu pakai Yahoo. Kayak gitu dulu pesan instan. chatting-chatting. Iya benar, chatting. flashback anjir. Selanjutnya ya mobile chat Messenger seperti ya WA, Instagram, BBM kemarin kan. BBM. Nah, ini baru yang kita gunain. Hampir kita semua ngerasain kan. Udah ngerasain. Wah, Yahoo udah. Yahoo itu yang dulu pokoknya Yahoo itu udah ditutup. Udah ditutup ya. Iya, tapi udah ngerasain gitu Ya udah ngerasain, Sekarang kan lebih ke mobile Messenger seperti pakai HP, smartphone, seperti WhatsApp tadi yang dipakai setiap hari, Telegram. Ini aja perkuliahan aja pakai WhatsApp dong. Iya dong. Kacau. Grup semuanya ada. Karena Wuhan, jangan Astagfirullah. Karena corona. Sensor, Pak. Iya, maaf. Oke. Apa itu? Tidak cukup ruang. Tidak cukup. Tidak ada cukup ruang. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup nih penjelasan kami. Udah mati belum itu? Belum. Peringatan.
Nah, jadi tadi kan udah kita jelasin ya dari teman-teman ya, Angga. Oh, Rangga. Yang kamu Ya. lakukan itu jahat. Iya. Jadi udah rekaman. Udah Mas. Jadi sebenarnya dari apa sih yang udah kita jelasin yang namanya perkembangan teknologi komunikasi itu dari zaman ke zaman itu mempermudah ya. Panas, Pak. Iya, kan betul kan? Panas, Pak. Mayan. Udah nanti lanjut. Iya. Jadi sebenarnya di perkembangan teknologi ini kan kita ngebahas apa sih perkembangan yang membuat manusia itu semakin mudah dan juga membuat orang itu malas. Benar nggak sih? Jujurnya ya. Iya, jujurnya ya membuat kita malas ya. Jadi kan misal contoh di zaman dulu nih, misal kita nih satu komplek nih. Kita berempat satu komplek. Kabut siang hari, siang menuju sore nih, jam 3 jam 4 lah. Jadi misalnya mau main ke rumah Rangga nih. Dia kan zaman dulu harus datang nih ke rumah. Harus datang dulu dong. Kalau sekarang nggak WA aja. Tahu nggak ada di rumah. Iya, zaman dulu kan datang nih. Assalamualaikum. Ada Rangga main yuk. Zaman dulu kan. Rangga main yuk. Ada Rangganya Bu? Nggak ada. Nggak ada. Padahal ada sendalnya. Bener. Jadi di zaman dahulu kan memang sebenarnya malah mempererat kekeluargaan sih. Itu zaman dahulu, zaman sekarang mah mungkin dengan adanya ini ada plus minus juga sih ujung-ujungnya sih. Dan juga teknologi komunikasi ini membuat kita tuh kayak uji saya tadi ya, males kan ya. Dan juga zaman sekarang udah ada yang namanya GoFood. Nah, jangan nih kayak Jangan. mau belanja, klik, Belanja mau online, makan, ya kan, mau makan belanja online, Iya tinggal kan? pesen aja Iya, buka aplikasi. Iya benar. Jadi sebenarnya sih itu tuh membuat kita tuh malas sebenarnya, malas banget. Orang mungkin tujuannya untuk kita tuh memudahkan. Tetapi dengan adanya itu malah membuat orang malas dan juga banyak orang-orang jadi sakit. Ya, karena Iya. serba instan. Iya, karena pertama serba instan dan yang kedua apa? Ya misalnya nggak ada olahraga, Bener. Jadi di rumah aja. Di rumah Biasanya kalau aja. misalnya kau Rebahan. Iya, mau masak misalnya kan, mau ke pasar dulu, jalan kaki dulu, iya kan? Jalan kaki dulu. Dan kekeluargaan semakin erat gitu kan, kayak silaturahmi itu jalan terus. Jadi ketemu kawan, ngobrol dulu. Iya. Kalau sekarang ya sudah lewat-lewat aja nggak gitu kan. perlu. Padahal di WA aktif. tapi waktu Gimana? ketemu Giliran ketemu diam-diam. Diam. Nah, jadi sebenarnya yang udah kita bahas di perkembangan ya kan. Semoga adik-adik teman-teman yang udah nonton video ini ya, jadi tahu nih bahwasanya ada perkembangan yang dilalui hingga sampai sekarang nih teknologi itu sangat canggih. Tuh, Gitu nggak kan. seinstan ini. Nggak seinstan itu, dan juga jarak-jarak dari penemuan itu jauh-jauh cuy. Bener. Di Karena tahun ada proses. 18, iya. Namanya proses. Ada tuh film yang apa sih yang ngebahas tentang ini, tentang pembuatan kayak penemu tuh, tentang kayak dia tuh komputer besar bener, kayak ini loh, kayak Serumah. iya bentuk ini loh. Oh, kayak iya, gini benar, kan, benar. bener kan kayak gitu. Kalau orang nggak tahu jadi kayak bentuk wadah kayak gerbang yang ada Iya. di pelabuhan itu loh, Iya. sebesar gitu. CPU-nya segede gitu. Bener. Segede gitu. Mereka kecil cuman Otak tuh berkembang bener, algoritma main ya kan untuk membuat itu. Nah, sebenarnya kita tuh harus tepuk tangan dulu ada ya kan untuk apa sih? Untuk Terima para kasih untuk para penemu karena telah memudahkan anak-anak zaman sekarang. Iya, tapi sebenarnya mah itu buat malas cuy. Udah sih. Tapi tergantung orangnya, Orang-orangnya, ke positif benar. atau negatif. Ya tapi kebanyakan ke negatif sih. Iya benar. Jadi udah itu aja ya teman-teman ya. Ya, sekian. Nggak ada lagi kan yang mau ditambahkan. Mungkin habis. ya saran kami untuk generasi sekarang, setidaknya pergunakanlah teknologi zaman sekarang itu sebaik-baiknya ya kan, sebijak-bijaknya, karena kita mengurangi yang namanya kegiatan-kegiatan yang negatif untuk merusak bangsa, merusak diri sendiri lah, gitu kan. Karena tujuan perkembangan teknologi ini kan untuk lebih ke positif. Iya, sebenarnya untuk itu sih, untuk Iya. mempermudahkan. Udah itu aja sih, sekian dari kami ya. Nggak ada lagi. Kita tutup pakai wassalamualaikum ya. Ya. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah selesai tugas.